warahmatullahi wabarakatuh. Tabe izin, perkenalkan kami dari calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual model 2.3 praktek coaching supervisi akademik. Terdiri dari supervisor, coach, dan coachee. Pada kesempatan ini saya bertindak sebagai supervisor. Saya Andi Nuriani Masiki dari TK Ratu Alam Atakai. Saya Suhartini dari TK Asia Bustan Atfal Tanah Putih bertindak sebagai coach. Saya sendiri Sarmadana dari UPT SMA Negeri 1 Wajo bertindak sebagai coach. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Tini. Waalaikumsalam Bu Andi. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah sehat. Ya, untuk hari ini saya mohon waktunya sebentar ya untuk kita berbincang-bincang ya Bu. Karena di sini Ibu kan akan mengadakan coaching nih. Sebagai awal saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian yang akan Ibu nanti berikan ya. Di sini baik Bu, pada coaching untuk hari ini coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai ya Bu ya. Dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum ya. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee nantinya. Terus juga bagaimana coachee tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachee ya, atau dari coachnya gitu. Dan tentunya jangan lupa Bu, yang disesuaikan pastinya dengan prinsip coaching, yaitu dengan kemitraan ya, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Oke Bu. Nah, pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Baik Bu, terima kasih. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan, insya Allah nantinya ya. Yang pertama presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dengan rasa, lalu kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, yang sifatnya terbuka. Sehingga coachee nanti pada saat menjawab dia bisa sambil berpikir dulu Bu. Oh ya, seperti itu ya Bu ya, nanti yang akan Ibu kembangkan ya Bu ya. Terus yang kedua, kompetensi mana nih yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik Bu, yang spesifik nih, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, yang mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot ya Bu pastinya. Terus pertanyaan ketiga, indikator yang bagaimana nih yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Kalau indikator yang bagaimana, yang saya inginkan yaitu bagaimana si coachee menemukan solusi dari permasalahannya Bu, atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Bu. Oh ya, seperti itu ya. Jadi tentunya menemukan solusi dan bagaimana mereka bisa menemukan permasalahannya ya sendiri terhadap coaching. Oh ya, demikian dulu ya Bu untuk hari ini yang saya bisa pertanyakan kepada Ibu. Nah, silakan Ibu memanggil coachingnya untuk bisa melakukan proses coaching. Baik Bu. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Mohon izin Bu, saya Bu. Silakan masuk Bu. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Ya. Mohon izin ya Bu ya, saya nilai dan saya amati untuk proses coachingnya Bu ya. Iya, silakan Bu. Ya, terima kasih. Baik, selamat pagi nih Ibu Andi Syarmadana. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah sehat, baik. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah baik juga. Maaf nih Bu, kalau boleh
tahu, ngomong-ngomong pagi ini nih kita berbincang-bincang, kira-kira ibu ada kabar apa nih bu? Begini Bu, sebenarnya saya ini punya permasalahan. Jadi saya ingin bercerita sama Ibu. Begini, saya punya anak murid peserta didik yang mana setiap hari Rabu si anak ini tidak mau masuk mengikuti. Assalamualaikum Bu Tini. Waalaikumsalam Bu Andi. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan ibu? Alhamdulillah sehat. Ya, untuk hari ini saya mohon waktunya sebentar ya untuk kita berbincang-bincang ya Bu. Karena di sini Ibu kan akan mengadakan coaching nih. Sebagai awal saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian yang akan Ibu nanti berikan ya. Nah, di sini baik Bu pada coaching. Silakan masuk Bu. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Ya. Mohon izin ya Bu ya, saya nilai dan saya amati untuk proses coachingnya Bu ya. Iya, silakan Bu. Ya, terima kasih. Baik. Selamat pagi nih Ibu Andi Syarmadana. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah sehat, baik. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah baik juga. Maaf nih Bu, kalau boleh tahu, ngomong-ngomong pagi ini nih kita berbincang-bincang, kira-kira Ibu ada kabar apa nih Bu? Begini Bu, sebenarnya saya ini punya permasalahan. Jadi saya ingin bercerita sama Ibu. Begini, saya punya anak murid peserta didik yang mana setiap hari Rabu si anak ini tidak mau masuk mengikuti pembelajaran Bu. Nah ini di khusus bidang studi mata pelajaran biolog bahasa daerah, karena kebetulan di sekolah kami ada pelajaran tambahan yaitu mulok bahasa daerah Bu, seperti itu. Oh baik Bu. Jadi begini nih ya, Ibu punya anak yang selalu tidak masuk pada saat pelajaran mulok. Iya Bu. Kira-kira harapan Ibu ke depannya tentang anak ini bagaimana Ibu? Ya harapan saya Bu seperti ini. Saya menginginkan untuk mendapatkan solusi bagaimana supaya anak murid saya ini bisa aktif kembali dalam mengikuti proses pembelajaran. Oh, seperti itu. Jadi Ibu ingin menemukan solusi bagaimana supaya anaknya bisa aktif kembali ya Bu ya, seperti Iya, Bu. itu ya. Baik. Nah, ini nih untuk kedepannya nanti tentu kan kita harus tahu dulu permasalahannya, kira-kira kenapa ya anak itu bisa seperti itu, bisa dijelaskan? Oh iya Bu. Permasalahannya si anak ini tidak pernah masuk pembelajaran di mata pelajaran mulok. Menurut laporan dari guru dan studinya Bu, kalau si anak ini selalu sakit perut dan setiap ditanya sama temannya itu juga alasannya kalau dia ini sakit perut. Dan bahkan pernah satu hari Bu ya, si anak ini datang sekolah terus pulang lagi dan dia titip sama temannya. Katanya tolong sampaikan ya sama ibu wali kelas Ibu Syarmadana kalau saya sakit perut. Jadi si anak ini pulang dan tidak balik-balik lagi ke sekolah Bu, seperti itu. Oh iya Bu, jadi permasalahannya di sini anaknya sering bolos dengan alasan sakit perut, dan itu yang selalu terjadi ya Bu, Iya, menurut iya, seperti laporan Ibu Bidan Studi Mulok ya Bu. Iya, Oh seperti itu, lucu juga ya Bu. iya, Bu. Jadi kira-kira dari permasalahan ini dari Ibu bagaimana solusinya Ibu kira-kira? Kalau solusinya ya saya ini akan mengadakan pemanggilan secara personal Bu atau secara pribadi untuk menggali informasi lebih dalam lagi tentang latar belakang penyebab si anak ini kenapa sampai tidak mau mengikuti pelajaran mulok bahasa daerah itu. Seperti itu. Seperti itu ya Bu. Jadi Ibu nanti solusinya akan memanggil secara personal untuk mencari tahu apa alasannya, seperti apa bentuknya sehingga anaknya tidak masuk ya Bu ya. Ya, betul, Bu. Kira-kira ada solusi yang lain Bu? Ya, kalau solusi yang lainnya
waktunya Bu, mungkin saya akan mengadakan pemanggilan atau menghubungi orang tuanya atau walinya, dan akan mengadakan semacam kunjungan rumah Bu, supaya saya bisa lebih menggali informasi lagi atau menemukan latar belakang dari penyebab permasalahan si anak ini, seperti itu Bu. Oh iya Bu. Jadi selain pemanggilan personal, Ibu juga akan mengunjungi rumah anak tersebut. Iya, Bu. Baik. Lalu kira-kira dari skala 1 sampai 10 itu Bu ya, eh, kira-kira Ibu rentangnya berada di mana Bu? Kalau berbicara skala Bu ya, saya merasa kalau sekarang ini saya berada di skala 7. Oh dari skala 7. Nah, dan harapan kedepannya Ibu ingin skala berapa? Saya sih sangat mengharapkan berada di skala 9 atau paling tidak sampai 10 Bu. Iya, jadi ini Ibu inginnya berada di skala 9 atau 10 ya. Iya. Jadi berharap anak ini bisa aktif kembali, tidak ada Iya. lagi alasan untuk tidak masuk ya Bu. Seperti itu Bu. Baik. Oh iya, dari sini Bu nih, apa kira-kira kekuatan Ibu untuk masalah ini ya? Ya, kalau berbicara kekuatan Bu, saya memiliki keyakinan bahwa si anak murid saya ini, anak perwalian saya ini bisa berubah. Si anak ini bisa aktif kembali mengikuti proses pembelajaran, dan saya juga akan memberikan motivasi kepada si anak ini supaya bisa aktif lagi tanpa memilah-milah mata pelajaran, tanpa memilah-milah guru, atau tanpa memilah-milah hari sekolah Bu. Lalu untuk menghadapi permasalahan itu tentu kan Ibu punya hambatan. Nah, kira-kira seperti apa hambatannya Bu? Ya betul Bu, kalau hambatan itu ya ada, ya, karena anak ini atau anak perwalian saya ini orangnya tertutup dan juga pemalu, karena ada ini semacam rasa minder, karena tahun lalu si anak ini tidak naik kelas Bu. Jadi hal ini yang membuat saya seperti memperoleh hambatan dari permasalahan ini. Seperti itu Bu ya. Jadi si anak ini pemalu, kemudian ada rasa mindernya Bu Iya, ya. Bu, iya. Tentu dari hambatan-hambatan Ibu, tentu kan perlu dukungan atau bantuan. Kira-kira Ibu membutuhkan bantuan dari siapa? Dukungan dari siapa seperti itu Bu? Oh iya Bu, kalau dukungan saya sangat mengharapkan dari rekan sejawat di sekolah, ataupun stakeholder yang ada di sekolah, dan juga terutama orang tua atau wali si murid, dan oh iya tak lupa juga dari kepala sekolah Bu, seperti itu. Jadi Ibu mengharapkan dukungan ya dari rekan sejawat, orang tua, juga kepala sekolah ya. Iya. Dari dukungan itu Bu, kira-kira Ibu rencana kedepannya seperti apa Bu? Ya, kalau rencana kedepannya seperti itu Bu, akan mengadakan pemanggilan secara pribadi atau secara personal, kemudian berkoordinasi dengan guru bidang studi untuk mengadakan pendekatan dengan lemah lembut Bu, sehingga saya bisa mengetahui latar belakang atau begini, karena saya memang tidak terlalu mengetahui karakter si anak ini. Jadi dengan adanya pendekatan yang saya lakukan, saya bisa menggali informasi yang lebih dalam lagi dan bisa mengetahui karakter si anak ini Bu. Ya, seperti itu. Jadi Ibu akan melakukan pendekatan, kemudian berkoordinasi dengan guru bidang studi itu. Kira-kira mana yang lebih Ibu prioritaskan? Iya, yang tentunya yang saya prioritaskan itu yang pemanggilan personal itu Bu, yang pemanggilan secara pribadi, supaya saya bisa menggali informasi yang lebih dalam, yang lebih jauh lagi tentang si anak ini. Ya, jadi itu ya. Lalu rencananya kira-kira kapan Bu? Kalau waktunya Bu, ya paling cepat ya paling bagus. Kalau bisa besok atau lusa. Karena kebetulan besok sama lusa itu saya masuk di kelas di anak ini Bu. Baik Bu, jadi besok atau lusa ya. Iya. Lalu untuk rencana keberhasilannya kira-kira ukuran keberhasilannya seperti apa ini Bu? Ya, kalau kurang keberhasilan menurut saya Bu ya, yang seperti ini, anak itu aktif kembali mengikuti proses pembelajaran meskipun belum mencapai skala 10, tapi
minimal ya di skala 9, karena memang kalau skala 10 itu Bu, senat ini tidak ada lagi alasan untuk tidak masuk, kecuali kalau memang sakit ya bisa dimaklumi seperti itu. Iya, jadi itu ya rencana penjelasannya. Anaknya bisa aktif Iya. lagi ya Bu. Untuk rencana tindak lanjutnya nih, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan? Pastikan ada target. Bagaimana ini Bu? Ya, kalau tindak lanjutnya Bu, ya seperti ini. Saya akan memantau senat ini, maksudnya kehadiran senat ini Bu, melihat presensi atau absensi kehadiran, berkoordinasi dengan guru bidang studi untuk mengecek apakah senat ini betul-betul aktif atau sudah ada perubahan untuk mengikuti proses pembelajaran yang dia ini, yang khususnya di mapel muluk bahasa daerahnya Bu. Dan selain itu saya juga akan berkoordinasi lagi dengan orang tua atau wali murid tersebut Bu, seperti itu. Oh iya, seperti itu ya Bu. Jadi Ibu akan memantau bagaimana si anak ini, kemudian akan berkoordinasi kembali, melihat hasilnya, seperti itu ya Bu. Baik, dari sini nih kesimpulannya, harapannya ke depan anak ini bisa aktif lagi ya Bu ya. Iya, Bu. Saat sama seperti saat Ibu mengajar dengan guru bidang studi lainnya ya Bu. Iya, Bu. Lalu bagaimana nih Bu? Setelah bincang-bincang kita, bagaimana permasalahannya? Apakah Ibu merasa sudah menemukan solusinya nih? Ya, alhamdulillah sekali Bu ya, alhamdulillah banget nih karena dengan bincang-bincang dengan Ibu ini saya sangat lega sekali karena sudah mendapatkan atau menemukan solusinya Bu. Yang tadinya saya ragu-ragu, khawatir dengan langkah-langkah apa yang akan saya terapkan. Tapi dengan adanya bincang-bincang yang saya lakukan dengan Ibu ini kali ini, maka saya sudah dapat tercerahkan untuk menemukan solusi dan menerapkan langkah apa yang akan saya lakukan. Terima kasih banyak Bu ya. Sama-sama Bu. Wah, saya juga ikut merasa lega nih Bu. Sangat bersyukur sekali Ibu sudah merasa mendapatkan pencerahan. Lalu kemudian Ibu sudah punya solusi, punya rencana, dan kemudian nanti mungkin apa tindak lanjutnya, ukuran keberhasilannya seperti apa. Senang sekali ya Bu. Jadi mungkin setelah bincang-bincang kita kali ini, kita mungkin bisa akhiri dulu ya Bu ya. Kita akan tunggu perkembangan selanjutnya, Ya, siap, bagaimana semoga bisa sukses ya Bu ya. Terima kasih Bu untuk hari ini. Saya bisa akhiri. Mohon maaf bila ada kekurangan mungkin dari saya Bu ya. Saya bisa akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya juga mohon maaf Bu, dan sebelumnya saya izin pamit ya Bu. Ya, silakan Ibu melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, sama Bu. Ya, kita akan lanjut lagi ya untuk pembahasan kita. Wah, luar biasa sekali tadi ya Bu ya, proses praktek coachingnya yang sudah Ibu lakukan terhadap coachingnya tadi ya. Yang saya lihat di sini sudah sama-sama mitra ya, sesama mitra atau memunculkan kemitraan Bu ya. Nah, kemudian apa nih yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching? Apakah sudah dilakukan sesuai dengan indikator awal yang Ibu tadi sampaikan terkait dengan indikator alur kita? Baik Bu, alhamdulillah nih berdasarkan catatan saya nih Bu, saya sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan. Seperti itu, Koci juga sudah merasa termunculkan ide-ide kreatifnya, kemudian coachnya sudah menemukan langkah-langkah penyelesaiannya, lalu sudah jelas kapan target pelaksananya, mungkin sekitar 1-2 hari ini ya Bu ya. Lalu untuk penerapannya dan aksi nyatanya sudah dapat terlihat, dan ada solusi sendiri yang didapatkan seperti itu. Wah, mantap sekali Bu ya, luar biasa sekali. Tadi juga saya sempat amati ya, Tabe mohon izin saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya Bu ya. Jadi Ibu sudah mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot nih, sehingga ide-ide coach itu termunculkan atau dia dapat mendapatkan solusi sendiri ya dari permasalahan yang dimiliki. Nah, terus kira-kira siapa nih yang terlibat dalam berkolaborasi gitu ya, jangka waktu untuk menyelesaikannya ya, dan apa yang akan dilakukan
sudah sangat detail semua Bu ya, semua yang Ibu sampaikan tadi dalam proses coachingnya tadi ya Bu ya. Nah, dari ketiga kompetensi seorang coach, kira-kira kedepannya Ibu mau mengembangkan apa yang mana nih Bu kompetensinya? Ya Bu, saya merasa nih Bu, saya masih ingin mengembangkan pertanyaan berbobot Bu. Oh, iya. Tapi mungkin yang lebih eksploratif, Iya, betul. sehingga bisa menggali potensi coaching. Mhm. Karena pada dasarnya kan setiap orang punya potensi yang Ya. luar biasa ya Bu. Betul sekali. Seperti itu Bu. Sekali Bu. Oke. Nah, di sini Ibu kan sudah terbayang nih ingin mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya pastinya. Nah, kira-kira kapan gitu ya, siapa dan di mana yang bisa membantu Ibu dalam mengembangkan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot tersebut? Oh iya Bu, untuk kapannya mungkin secepatnya ya Bu. Iya, insya Allah. Lalu di mana mungkin masih dari dalam lingkungan terdekat kita ya Bu. Iya. Kemudian dengan siapa tentunya saya akan mencari mungkin beberapa referensi dari berbagai sumber atau rekan sejawat yang lain. Iya. Atau mungkin saya juga masih mengharapkan bimbingan Ibu Iya. untuk hal ini Bu. Iya. Jadi mohon sekali Bu bantuannya. Oh iya, insya Allah saya bisa kita sama-sama berkolaborasi ya Bu ya, bermitra untuk bagaimana kita bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada saat proses coachingnya Bu ya, Iya, Bu. insya Allah. Oke, untuk hari ini barangkali cukup sekian ya yang saya dapat amati dan saya dapat nilai pada proses kita berbincang-bincang pada saat hari ini. Terima kasih banyak Bu untuk waktunya. Semoga bisa semakin bisa bermanfaat ya, bisa bermanfaat dan kemudian tetap semangat ya Bu ya. Ya Bu. Oke, terima kasih banyak Bu Tini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih banyak kembali Bu. Sehat dan sukses selalu Bu. Amin, amin. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Iya, terima kasih Bu.